ibu dari Connecticut yang dituduh meracuni anggur suaminya yang terpisah dengan cairan pendingin akan segera keluar dari penjara. Apakah Anda mengerti persyaratan tersebut? Ya, saya mengerti. Kristen Hogan sedang membayar jaminan yang ditetapkan sebesar $1 juta. Kami baru saja mengetahui hal itu dalam sidang pada hari Kamis. Kasus ini tidak seperti yang terlihat. Pengacara pembelanya membantah tuduhan bahwa Hogan tidak hanya mencoba membunuh suaminya yang terpisah, tetapi juga diduga mengakui telah memasukkan racun ke dalam botol anggur yang diminum suaminya. Kita akan membahas tempat unik yang akan dia tuju setelah keluar dari penjara. Kita sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya, Chris Stewart. Hari ini kita mengetahui bahwa Kristen Hogan akan bisa tinggal bersama keluarganya selama kasus percobaan pembunuhannya berlangsung. Ini rekaman video ibu 33 tahun dari Connecticut yang masuk ruang sidang di Danbury, dekat perbatasan New York. Itu terletak di bagian barat negara bagian. Sekarang, ini adalah pertama kalinya kamera kami melihat Hogan sejak penangkapannya karena diduga mencoba membunuh mantan suaminya dengan meracuni anggurnya menggunakan bahan anti beku. Ini adalah foto mugshotnya. Dia ditangkap pada 3 Oktober. Namun menurut kepolisian negara bagian Connecticut, ini adalah hasil penyelidikan sejak awal Agustus. Sekarang, sekali lagi, kita akan membahas sedikit tentang kemana dia akan pergi sebentar lagi. Jaminan kasus ini ditetapkan $1 juta dan pengacaranya bilang dia membayar 10% tunai untuk keluar penjara. Kita juga akan membahas sedikit tentang apa yang dikatakan pengacaranya mengenai tuduhan tersebut, yang tampaknya cukup kuat menurut dokumen penangkapan yang kita miliki. Sekarang, konteks kejadian ini. Hogan sedang terlibat sengketa hak asuh sengit dengan suaminya yang terpisah. Mereka punya anak bersama. Hogan bilang ke polisi mereka berpisah musim semi lalu dan situasinya sangat buruk. Salah satu contoh yang dia berikan adalah suaminya yang terpisah diduga menarik mobilnya dari kepemilikannya hanya karena mobil itu atas namanya. Dia juga pindah dari rumah yang mereka tinggali bersama dan dia tinggal bersama orang tuanya. Ini garis waktu yang membawa kita hingga hari ini dan seterusnya. 5 Agustus jadi awal karena suami Hogan yang terpisah bilang hari itu dia undang keluarga ke rumah dan ada yang bawa sebotol anggur untuk makan malam. Semua orang minum dari botol itu, tapi mereka tidak menghabiskannya, jadi mereka menutupnya kembali dan menyimpannya. 2 hari kemudian, jadi itu tanggal 7 Agustus, suami yang terpisah dan Hogan dijadwalkan untuk hadir di pengadilan karena Hogan telah mengajukan keluhan. Namun, Hogan absen di sidang pengadilan. Pria itu mengatakan saat dia berada di gedung pengadilan menunggu Hogan, dia mendapat notifikasi dari router Wi-Fi miliknya bahwa ponsel Hogan diduga berada di dalam rumahnya. Dia memang mengatakan bahwa Hogan bebas masuk ke rumah yang dulu pernah mereka tinggali bersama. Saat korban yang diduga pulang, Hogan tidak ada di rumah. Beberapa hari kemudian, pada 10 Agustus, suaminya yang terpisah mengatakan masih ada sisa anggur dari pesta makan malam sebelumnya. Saat bangun sekitar jam 6 pagi, dia merasa sakit dan muntah-muntah, lalu pergi ke rumah sakit. Kondisinya ternyata begitu parah, sehingga dokter awalnya mengira dia terkena stroke karena dia bicara pelo, menurut kepolisian negara bagian Connecticut. Polisi mengatakan mereka telah menguji botol anggur itu dan hasilnya positif mengandung jejak bahan anti beku. Tapi itu juga, dan akan saya ceritakan sebentar lagi, itu bukan satu-satunya benda di rumah yang diduga positif mengandung bahan yang berpotensi mematikan itu. Sekarang, saat bagian dari cerita ini berkembang dan polisi sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi, pada tanggal 29 September, suami yang terpisah menelpon polisi negara bagian Connecticut yang telah menyelidiki kasus ini. Dan dia mengatakan bahwa anak yang dia miliki bersama Hogan, mereka sedang berada di rumah sakit. Anak tersebut diduga menunjukkan gejala yang mirip dengan apa yang dialami oleh suami yang terpisah pada bulan Agustus lalu. Hogan diduga memberitahu pekerja sosial bahwa suaminya yang terpisah mungkin meracuni anak mereka. Akibat tuduhan itu, suami yang terpisah dikeluarkan petugas keamanan rumah sakit. Polisi kemudian mulai berbicara dengan Hogan, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa dia yakin suaminya yang terpisah sedang meracuni anak mereka. Dia mengaku kini tinggal penuh waktu dengan suaminya yang terpisah
namun suaminya membantahnya ke polisi negara bagian Connecticut. Namun, dia memang punya akses penuh ke rumah itu. Hogan mengatakan pada polisi bahwa ia tak hadir di sidang Agustus karena bersama keluarganya di Rhode Island, meski ia sendiri yang mengajukan keluhan ke pengadilan. Itu juga merupakan hari, ingat, ketika ponsel Hogan diduga berada di dalam rumah itu. Polisi memberitahu apa yang ditemukan di riwayat pencariannya setelah berhasil mendapatkan ponselnya. Mereka berhasil melihat apa saja yang telah dia cari pada hari-hari sekitar insiden yang melibatkan Anggur dan suaminya yang terpisah pergi ke rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa Hogan diduga mencari informasi tentang kalium sianida, kalium ferisida, sitrat sianida, kalium tiosianat, dan monoetilena glikol. Dan monoetilena glikol adalah zat yang ditemukan positif pada suaminya yang terpisah dan juga ditemukan positif pada botol anggur itu. Selain itu, dia diduga mencari informasi tentang seberapa banyak zat-zat tersebut, kutipannya, yang bisa membunuh seseorang. Dan dia juga mencari di mana seseorang bisa membeli zat-zat tersebut. Dan selain itu, dia juga mencari beberapa konversi ukuran seperti kilogram ke pon. Dia juga dilaporkan mencari hukuman karena tidak hadir di sidang pengadilan atas permintaan sendiri. Dan itu terjadi sehari sebelum Hogan tidak hadir di sidang yang dihadiri oleh suaminya yang terpisah. Ketika polisi negara bagian menghadapi Kristen Hogan tentang riwayat pencariannya, Hogan diduga mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia tidak tahu bahan kimia itu, tapi dia mengenali kata sianida dari 2006 sampai 2014. Hogan kemudian ingat, katanya, bahwa dia memang membeli monoetilena glikol pada bulan Juli dan dia membelinya dari Amazon karena dia membutuhkannya sebagai produk pembersih untuk karpet di rumah ibunya. Kemudian polisi negara bagian mengungkapkan lebih banyak lagi bukti yang mereka miliki menurut dokumen pengadilan. Berdasarkan info Wi-Fi, mereka yakin dia ada di rumah suaminya yang terpisah dan memberitahunya bahwa suaminya dirawat di rumah sakit karena bahan yang sama yang dia klaim dipakai untuk membersihkan karpet di rumah ibunya. Dan kemudian tampaknya, menurut dokumen pengadilan ini, Kristen Hogan akhirnya mengaku sampai batas tertentu. Dia mengaku ke polisi tak pernah berniat membunuh suaminya yang terpisah, hanya ingin membuatnya sakit sebagai balasan atas kekerasan mental. Sekarang, pengacaranya membantah bagian laporan itu dalam beberapa hal. Saya akan tunjukkan apa yang mereka katakan sebentar lagi. Hogan kemudian diduga mengatakan bahwa dia tidak mengukur seberapa banyak yang sebenarnya dia masukkan ke dalam botol anggur. Dan ketika dia ditanya apakah racun yang diduga itu diletakkan di tempat lain di rumah, dia diduga menjawab ya. Dia bilang memasukkannya ke botol teh es. Namun, dia mengklaim tidak mungkin anaknya atau anak lain yang dimiliki suaminya dengan wanita lain bisa mengonsumsi teh itu. Dia mengklaim pencariannya tentang seberapa banyak bahan kimia itu bisa membunuh seseorang sebenarnya dilakukan setelah dia mengetahui suaminya dirawat di rumah sakit, bukan sebelumnya. Hogan telah ditangkap. Sekarang dia didakwa dengan percobaan pembunuhan dan juga menghadapi tuduhan menghalangi petugas. Semua itu membawa kita ke hari ini saat Hogan hadir di pengadilan dengan pengacaranya. Mereka bilang dia membayar $100.000 tunai untuk jaminan. Dia juga akan diizinkan tinggal di Massachusetts dengan tahanan rumah bersama kakek neneknya. Pengacaranya menyatakan dia harus tinggal di luar negara bagian karena perintah dari Departemen Anak dan Keluarga yang melarangnya tinggal di rumah orang tuanya di Connecticut. Dia wajib memakai alat pemantau Global Positioning System dan bertemu petugas pembebasan bersyarat seminggu sekali. Hari ini di pengadilan, kami mengetahui Hogan akan ke rumah sakit untuk evaluasi kesehatan mental sebelum menuju Massachusetts usai keluar penjara. Sekarang juga ada perintah larangan menghubungi antara Hogan dan 5 orang. Hogan didampingi 2 pengacara di sidang hari ini. Berikut pernyataan mereka kepada media di luar pengadilan. Singkatnya, kami bersyukur pengadilan mengabulkan permintaan kami sehingga Kristen bisa bebas hari ini. Dia menantikan bertemu keluarganya di Massachusetts dan akan mematuhi perintah pengadilan saat kami menyelidiki kasus ini. Bisakah Anda membahas tuduhan itu? Tidak, kami belum akan membahas tuduhan-tuduhan itu. Kami belum menerima, kami juga belum memiliki laporan polisi. Kami masih berada di tahap awal penyelidikan.
Peringatan penangkapan menunjukkan dia mungkin membuat pernyataan mengkhawatirkan. Apakah Anda khawatir soal cara informasi itu diperoleh? Kami dipakai di primary research sebenarnya. Jadi kasus ini ada simulation strategi kasus, ada banyak hal lain dalam cerita ini. Kami tidak bisa membahas lebih detail. Yang kami tahu Kristen adalah ibu penuh kasih. Dia sangat peduli dan anaknya lebih dari apapun, dan dia berharap kasus ini bisa terus berjalan dan segera selesai. Bagaimana perasaannya dengan tuduhan terhadap dirinya ini? Kita tidak akan membahas itu. Bagaimana kasus Perdata dan kasus Kruva berperan dalam hal ini? Banyak hal sedang bergerak di sini. Kita tidak akan membahas itu. Sekarang fokus pada pengumpulan bukti, penemuan, dan membantu serta membela dia dari tuduhan ini. Dan saya ingin Ryan berbicara mengenai permohonan pelestarian bukti yang diajukan hari ini. Ya, itu sesuai dengan yang dikatakan pengacara Sherman. Kita harus mendapat buktinya. Salah satu yang mungkin kalian lihat di surat perintah adalah kamera. Ada disebutkan the camera slings, the camera nest, dan juga kemungkinan the kamera lainnya. Dan kami meminta Pengadilan memuntuhnya data, mengirim perintah ke Amazon, Inc. dan Google, serta memastikan data tetap aman. Dan sekali lagi, kita akan lihat apa yang ditunjukkan. Sama seperti dengan semua bukti lainnya. Dan kita akan melanjutkannya dari sana. Tapi sebagai pengacara pembela, seberapa besar kekhawatiran atas pernyataan saya tak ingin membunuhnya, hanya membuat keributan. Maksud saya fight one is yours tuduhan. Oke, kita perlu melihat buktinya. Hanya karena tertulis di surat perintah dengan tuduhan, bukan berarti itu benar-benar terjadi. Kita perlu melihat buktinya. Bersama saya saat ini ada pengacara pembela pidana dan mantan jaksa, Safa Robinson Ferrer. Senang Anda hadir di Law and Crime. Seberapa umumkah dalam kasus tuduhan percobaan pembunuhan, terutama dengan jaminan sebesar $1 juta, seorang terdakwa benar-benar bisa membayar itu dan keluar? Kasus tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan jarang terjadi. Biasanya, jaminan untuk kasus seperti itu selalu tinggi. Namun sebagian besar waktu, orang tidak berada dalam posisi untuk membayar jaminan sebesar itu, kecuali mereka berasal dari keluarga yang sangat kaya atau berkarir baik sehingga mampu membayar uang sebanyak itu. Dan menurutku dia menetapkan 10%, yang berarti dia harus menyediakan sekitar $100,000 tunai untuk bisa membayar jaminan. Jadi dengan segitu bisa menyediakan $100,000 tunai dan membayar jaminan sebesar itu adalah hal yang cukup besar. Itu memberitahuku bahwa dia mungkin dari keluarga kaya, dia mungkin punya pekerjaan yang bagus atau punya akses ke dana tertentu yang memungkinkannya membayar uang tunai sebanyak itu. Tujuan jaminan adalah memastikan terdakwa kembali ke pengadilan. Jadi kenyataan bahwa jaminannya tinggi, menurut saya sebagian alasannya adalah karena Anda ingin mencoba menahan seseorang agar tetap dalam tahanan supaya mereka tidak keluar dan melakukan pelanggaran lagi atau menyakiti orang lain atau mendekati saksi-saksi yang mungkin pada akhirnya akan bersaksi melawan mereka. Itulah salah satu alasan jaminan tinggi, meskipun secara hukum di New York seharusnya bukan begitu. Tapi Bondit sudah melihat hal itu juga untuk memastikan orang tersebut kembali ke pengadilan karena ini adalah tuduhan yang berat dan dia bisa saja menghabiskan waktu yang lama di penjara. Anda ingin memastikan bahwa orang tersebut tidak akan keluar dan melarikan diri. Menetapkan jaminan tinggi seperti itu sudah umum seperti yang saya bilang agar orang tersebut kembali. Karena saya rasa mungkin ada banyak orang yang menghadapi tuduhan seperti dia, yang akan menghabiskan waktu sampai kasus ini dibawa ke persidangan di penjara dan tidak punya uang untuk membayar jaminan $100,000. Karena apa bedanya? Dan pengacaranya membicarakan hal ini, bahwa itu 10% tunai dan bukan jaminan penjamin. Apa perbedaan antara keduanya? Saya kurang familiar dengan metode penjamin jaminan karena itu bukan bidang keahlian saya. Tentu. Tapi pada dasarnya yang dikatakan pengadilan adalah jaminan Anda adalah misalnya $100,000 tunai atau jaminan surety sebesar $1 juta. Yang sering Anda lihat adalah persentase tertentu, biasanya 10%, dalam kasus ini $100,000. Orang tersebut itu harus menceritakan uang sukat ke pengadilan atau petugas untuk memastikan kehadiran. Atau jika ada jaminan, Anda bisa ke penjamin jaminan dan membayar persentase tertentu. Dan terkadang Anda melihat orang-orang menjaminkan rumah mereka atau barang lain yang memiliki nilai signifikan untuk memastikan seseorang bisa mendapatkan jaminan dan kembali ke pengadilan tanpa harus ditahan untuk menghadapi tuduhan. Dan dia akan bisa pergi, dan saya tahu pengacaranya bilang ini agak unik. Anda tahu, Connecticut adalah negara bagian yang kecil. Berbeda dengan
Texas atau California yang batas negara bagiannya dekat, dia bisa keluar negara bagian, tinggal di Massachusetts bersama kakek neneknya, dan melapor ke petugas pembebasan bersyarat tiap minggu. Jadi dia akan menjalani itu dan pergi ke rumah sakit untuk evaluasi kesehatan mental. Saat kita menyelami kasus ini, dan tentu saja jika semua yang dituduhkan polisi itu benar, maksud saya upaya yang dilakukan untuk mencoba meracuni botol anggur ini seperti yang diduga benar-benar mengejutkan. Namun, pembela menyatakan ini tidak seperti yang tampak. Bagaimana seorang pengacara pembela, terutama mengingat menurut polisi, mereka memiliki semacam pengakuan bahwa dia memasukkan cairan pendingin ini ke dalam botol anggur. Bagaimana Anda menangani hal itu dalam kasus ini? Ya, jadi ada banyak hal yang berperan di sini. Kita punya tuduhan itu sendiri di mana Anda tahu dia diduga telah mencoba membunuh suami atau pasangannya yang terpisah. Mungkin ada hal-hal di mana mereka sedang menjalani petisi di pengadilan keluarga dan mungkin ada beberapa proses hukum di ranah pengadilan keluarga. Ya, selain itu mungkin juga ada faktor kesehatan mental yang berperan di sini. Ya, sekali lagi jika sayangnya kita memang melihat pembunuhan terjadi sebagai bagian dari masyarakat tempat kita tinggal. Tapi siapa yang benar-benar ingin membunuh orang lain? Pasti ada sesuatu di balik itu. Apalagi jika itu bukan untuk membela diri atau membela diri secara langsung. Kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini yang bisa membuat seseorang diduga meracuni pasangannya dan apakah ada faktor kesehatan mental yang terlibat. Apakah ada kekerasan dan rumah tangga yang terjadi sebelum insiden ini dan di mana dia menjadi korbannya? Jadi semua hal itu berperan di sini. Selain itu, pada saat dia berbicara dengan petugas penegak hukum atau para penyidik, itu akan menjadi hal yang sangat penting di sini. Pak, tampaknya mereka memang mendapatkan pengakuan darinya, tetapi apakah pengakuan itu diperoleh secara legal atau tidak akan menjadi pertanyaan yang harus ditelusuri oleh pengacaranya. Jika ada paksaan, jika dia sudah diberikan hak Miranda dengan benar, dan jika dia benar-benar melepaskan hak Miranda tersebut serta memberikan pernyataan yang mungkin memberatkan dirinya sendiri, semua itu akan menjadi hal-hal yang akan diperhatikan dan diperdebatkan oleh para pengacaranya saat kasus ini berlanjut ke persidangan. Kita tahu bahwa hubungan yang tampaknya dia miliki dengan suaminya yang berpisah tidak baik. Dia menarik mobilnya karena atas namanya kini tinggal dengan orang tuanya, sementara suaminya di rumah itu. Situasinya sulit apalagi jika sudah punya anak. Kalau memang ada, dan saya tidak tahu apakah ada kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia bilang suaminya melakukan kekerasan secara mental. Jika kamu punya hubungan seperti ini, juri mungkin akan bersimpati sampai batas tertentu karena hubungan beracun ini masih berlangsung. Tapi jika diterima di pengadilan, tetap saja kamu akan melihat dia memasukkan cairan pendingin ke botol anggur yang bisa diminum siapa saja. Seperti apa jadinya nanti? Kamu memang sedang mengalami masa sulit dengan suamimu yang terpisah. Tapi ingat ada anak-anak di rumah. Bukan berarti mereka akan minum anggur, tapi siapa saja bisa datang dan meminumnya jika memang ada. Tentu saja, itulah yang akan kita sebut fakta buruk bagi pihak pembela. Bagaimana kamu akan itu hambatan tentang kemungkinan atau dugaan dia secara sukarela memasukkan cairan pendingin ke dalam botol anggur untuk diminum olehnya? Kamu tahu, itu bukan situasi di mana dia sedang diserang secara langsung dan harus membela diri atau dibenarkan untuk membela diri. Lalu bagaimana mengatas fakta buruk itu sebagai pembelaan? Dan itu memang merupakan fakta buruk yang akan diperhatikan oleh jaksa penuntut dan benar-benar akan mereka fokuskan saat mereka melanjutkan kasus mereka. Dan setelah titik di mana Anda tahu dari jaksa penuntut akan berdiri di depan juri dan mengatakan bahwa dia dengan sengaja berusaha membunuh orang ini. Bagaimana Anda merumuskan niat dia melakukan abedansi serta meluangkan waktu untuk mendapat cairan anti beku? Mungkin dia membelinya dari toko atau dia sudah memilikinya di garasi. Pada saat tertentu ini dia memasukkannya ke dalam botol anggur. Antara hari pertama dan kedua, dia mengonsumsinya lalu jatuh sakit hingga akhirnya ke rumah sakit. Tidak beberapa tes yang dilakukan, dan itu mengonfirmasi adanya cairan pendingin di dalam tubuhnya, yang selanjutnya akan mengonfirmasi bahwa dia, jika mereka bisa membuktikan identitasnya sebagai orang yang melakukan itu, memang berniat membunuh orang ini. Ketika berbicara tentang riwayat pencariannya, karena itu tampaknya cukup memberatkan jika itu benar, karena sepertinya ada pencarian yang secara spesifik sesuai dengan semua yang dikatakan polisi negara bagian Connecticut yang mereka temukan dalam penyelidikan ini.
Bagian yang menarik perhatian saya adalah saat dia bilang tidak tahu berapa banyak yang dimasukkan, bahkan tidak tahu bahan kimianya. Tapi dia lalu mencari kilogram, kepon, dan rasio yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Saya rasa untuk jaksa penuntut, maksud saya, bagaimana Anda punya informasi ini? Bagaimana Anda akan menyampaikan itu ke juri jika kasusnya sampai sejauh itu? Ya, tentu saja. Jadi salah satu hal yang ingin Anda lakukan, baik Anda jaksa penuntut atau pengacara pembela di persidangan, tapi terutama jika Anda jaksa penuntut adalah Anda ingin menceritakan sebuah kisah kepada juri. Anda ingin menggambarkan di latar belakang yang menunjukkan adanya hubungan antara dua individu ini. Segalanya semi buruk dan menjadi sangat penuh konflik di antara keduanya. Dan sebagai akibat dari konflik itu, kekerasan itu, hubungan yang penuh gejolak yang mereka miliki, mulai muncul hal-hal di mana terdakwa ini mulai melakukan sesuatu untuk mencoba menyingkirkan pasangannya, mantan pasangannya, ayah dari anaknya. Dan salah satu hal yang dia lakukan adalah mencoba menyusun rencana untuk meracuninya. Dan dia melakukannya dengan berbagai cara. Dia merencanakannya dengan matang. Ya, itu sudah direncanakan. Bagaimana kita mengetahuinya? Kami punya catatan ponselnya dan akan menghadirkan saksi di pengadilan untuk bersaksi soal itu, memanggil mereka lewat surat perintah serta menghadirkan riwayatnya. Jadi saat menceritakan ini ke juri, saya tunjukkan bukti fisik pencarian tersebut. Pihak pembela akan berkata, Anda tak bisa membuktikan dia yang melakukan pencarian di ponsel saat itu. Tapi jika kita memiliki pengakuannya yang mengatakan, ya saya kamu tahu mencari tentang ini, saya tidak sadar berapa banyak atau berapa pon atau X, Y, dan Z kamu tahu, itu akan menjadi fakta yang sulit diterima oleh pihak pembela. Dan saya pikir yang sekarang terjadi adalah ada orang-orang yang ingin menceritakan sisi cerita mereka dengan cara yang mengambil sedikit tanggung jawab. Tapi karena mereka berpikir apa yang mereka katakan kepada polisi akan menghilangkan kesalahan atas tindakan kriminal, padahal sebenarnya tidak. Itu malah makin menjerat mereka dan memperkuat narasi bahwa mereka sengaja melakukannya didukung oleh fakta-fakta tersebut. Jadi meskipun kamu tidak bisa pada banyak yang kamu gunakan, kau berpikir dalam pikiranmu bahwa itu tidak bisa disebut percobaan pembunuhan kalau kamu tidak tahu. Ya, itu bisa saja. Untuk suami yang terasing, dan dia sebenarnya punya seorang pengacara yang baru saja muncul di pengadilan mengatakan bahwa dia ada di sana untuk korban, dan itu satu-satunya pernyataan yang dia buat. Saya tahu jaksa akan menuntut istrinya yang kini sudah terasing, tapi dari sudut pandangnya, apakah ini termasuk tindakan perdata? Maksud saya, dia punya pengacara. Jadi, apa peran pengacara untuk korban dalam kasus seperti ini? Pengacara korban seringkali dapat mengambil tindakan perdata dari kasus seperti ini. Kalau dia mengalami kerugian atau misalnya ada diagnosis medis yang saat ini merupakan akibat dari tindakan yang diduga terjadi itu, maka pengacara bisa membela kliennya untuk hal tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk membela klien mereka melalui pengacara lain, melalui kantor jaksa wilayah, dan berkomunikasi dengan kantor jaksa wilayah untuk memastikan bahwa korban mereka benar-benar bekerja sama dengan penuntutan, dan mereka dapat membantu dalam proses penuntutan agar kasus ini bisa berjalan dan pada akhirnya menghasilkan vonis bersalah atas tuduhan ini demi kepentingan klien mereka. Dan juga harus kerugian finansial yang mungkin mereka terima akibat kerusakan fisik dari insiden itu. Saya tidak tahu pasti pekerjaan Kristen Hogan, hanya tahu dia pernah bekerja di organisasi nirlaba. Dia jelas-jelas membayar uang tunai $100.000 yang merupakan jumlah uang yang cukup besar untuk dibayarkan saat dia menghadapi tuduhan berat ini. Pengacara yang mendampinginya hari ini tampak sebagai pengacara papan atas dan rekan di firma hukum yang sama. Dia membawa kedua pengacaranya ke pengadilan. Ketika berbicara tentang, maksud saya, bahkan dalam kasus di mana tampaknya jaksa memiliki banyak bukti, apa yang dibawa oleh pengacara kelas atas, seseorang seperti Anda, maksud saya, pengacara pembela papan atas ke meja persidangan, bukan berarti pembela umum tidak bisa melakukannya, tapi apa yang Anda dapatkan di level ekstra itu yang harus dipersiapkan oleh jaksa. Ya, yang akan Anda dapatkan adalah seorang pengacara yang akan sangat memperhatikan setiap detail dan Anda benar-benar akan mendapatkan seseorang yang sangat gigih. Channel Sinasong khusus mengatakan separuh yang Anda katakan di bawah pembela umum demikian, tapi faktanya pembela umum kelebihan kerja dan bergaji rendah. Saat Anda menyewa pengacara pribadi seperti saya, Anda membayar perhatian pada kasus Anda yang seharusnya diberikan semua pengacara, serta pengalaman dan kemampuan kami menantang jaksa atas tuduhan yang menurut kami tidak benar.
Dan bukan hanya itu, kami juga memiliki penyidik yang bekerja untuk kami. Anda tahu, Anda mungkin tidak selalu mendapatkan itu dari kantor pembela umum. Dan Anda memiliki orang-orang yang benar-benar akan menjadi sistem pendukung bagi Anda sebagai klien. Seringkali klien kami menjadi seperti keluarga. Kami bekerja tanpa lelah siang dan malam, bahkan akhir pekan untuk membela klien dan menempatkan mereka pada posisi terbaik. Dan kami telah menangani begitu banyak kasus yang kompleks dan rumit sehingga kami membawa pengalaman itu yang terkadang tidak dimiliki oleh pengacara lain. Jadi saya memperkirakan bahwa Anda tahu keputusannya untuk menyewa pengacara-pengacara tertentu ini, sekali lagi, mereka adalah pengacara terkenal dan bertarif tinggi, mengingat jumlah uang yang bisa dia bayarkan untuk jaminan, dan siapa para pengacara ini, mungkin ada seseorang di belakang layar yang memiliki dukungan finansial yang cukup baik untuk bisa memberikan bantuan ini kepadanya. Dan orang ini akan mampu membela dia dengan baik. Kita akan lihat nanti, hari ini beberapa permohonan mereka dikabulkan. Dia akan di Massachusetts. Dia akan bebas, kamu tahu, bisa bebas dengan jaminan sementara dia menghadapi kasusnya. Dan itu juga merupakan keberuntungan besar saat ini, karena sebagian besar hakim biasanya tidak ingin orang-orang seperti ini keluar dari tahanan karena mereka tidak ingin mereka melakukan pelanggaran lagi selama kasusnya masih berjalan. Itu udah menjadi kemenangan bagi para pengacara ini. Dan saya bisa katakan ini, jika dia diwakili oleh kantor pembela umum, kemungkinan besar dia masih akan berada dalam tahanan saat ini selama proses persidangannya berlangsung. Tapi sekali lagi, karena keahlian beberapa pengacara ini, mereka berhasil mendapatkan paket jaminan untuknya yang cukup sesuai, sehingga dia bisa pulang, tinggal di luar negara, bagian bersama keluarganya, dan kembali ketika diperlukan. Soal itu, saya tidak tahu kondisi keuangannya, hanya berasumsi dari uang yang dia keluarkan dan pengacaranya bahwa memang ada uang di sana. Apakah hakim mempertimbangkan latar belakang keuangan saat menetapkan jaminan? Karena saya bisa melihat dalam beberapa kasus di mana, maksud saya, ada sebuah cerita dari Texas yang saya liput minggu ini, ada jaminan sebesar $14 juta. Tidak mungkin orang itu bisa memenuhi jumlah tersebut. Di Connecticut, jumlahnya $1 juta. Banyak dari kita, jika berada di posisinya, tidak akan mampu memenuhi jumlah itu, tapi jelas dia punya kemampuan finansial untuk melakukannya. Apakah hakim akan mempertimbangkan hal itu dan menetapkan jaminan sangat tinggi agar Anda harus berusaha keras jika ingin bebas? Setiap negara bagian punya hukum jaminan berbeda, tapi seharusnya itu tidak jadi pertimbangan hakim. Sebenarnya hakim seharusnya melihat kasusnya, misalnya apakah ini termasuk pelanggaran yang memenuhi syarat untuk jaminan, dan jika iya, berapa jumlah jaminan yang wajar untuk memastikan terdakwa kembali ke pengadilan. Anda tidak ingin menetapkan jaminan yang terlalu tinggi sehingga seseorang tidak bisa, Anda tahu, memenuhi jaminan itu dan akhirnya harus ditahan, terutama jika mereka benar-benar tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Individu yang menyakiti diri sendiri dan bunuh diri karena mereka tidak bisa keluar dari sistem yang sangat sulit itu. Anda tahu, proses hukum yang masih berjalan tetap ditahan di misalnya Pulau Rikers dan fasilitas lainnya. Jadi Anda tahu, hakim seharusnya tidak melihat status keuangan seseorang dan hanya fokus pada fakta-fakta yang relevan untuk proses sidang dakwaan tersebut. Tapi apakah hakim melakukannya? Tentu. Ya, jadi dia akan berada di Massachusetts untuk sementara waktu selama proses ini berlangsung. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Safa Robinson Ferrer, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.